Biar tidak panjang lebar, kita buka aja sesi seminar onsite di sesi pertama ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Aji dari bagian kurikulum dan akademik Hidayah. Hari ini pematerinya sebetulnya sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, kita panggilkan Teh Nelly bangga, silakan. Perkenalkan, beliau adalah Teh Nelly Nurlayani MPD, Manajer Akademik Manajemen Kurikulum Hidayah. Beliau akan memaparkan materi pertama ini ya, mengenai persiapan masuk perguruan tinggi ya. Kita perguruan tinggi, jadi artinya secara umum ya perguruan tingginya. Langsung aja mungkin Teh? Ya, boleh langsung saja ya. Ya, biar saya bisa tutup. Ya. Kepada Teh Nelly bangga dipersilahkan Teh. Ya, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ayah dan bunda sekalian? Sehat-sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bisa berkumpul di sini di kampus Binus University. Ya, alhamdulillah. Kita bekerja sama dari Hidayah bekerja sama dengan Binus University dalam melaksanakan parenting hari ini atau seminar dan juga melaksanakan simulasi UTBK, gitu ya. Simulasi drill kata judulnya ya, drill simulasi UTBK. Karena memang menggunakan perangkat komputer yang ada di sini dan juga menggunakan sistem online seperti halnya pada saat UTBK. Ya, mudah-mudahan nanti dengan pengalaman hari ini putra-putri ayah bunda yang mengikuti TO atau simulasi UTBK itu bisa lebih lebih punya gambaran apa saja sih yang harus dipersiapkan ketika nanti akan menghadapi UTBK. Ya. Baik, tadi sudah diperkenalkan, nama saya Nelly Nurlayani, bisa dipanggil Teh Nelly biasanya kalau di Hidayah ya. Senang sekali bisa berjumpa dengan ayah dan bunda yang tentunya semuanya masih putra-putrinya ambis dan ayah bundanya juga ambis pastinya ya. Ambis untuk mensukseskan putra-putrinya masuk ke perguruan tinggi negeri ya. Mudah-mudahan nanti putra-putri ayah dan bunda juga bisa lolos masuk ke perguruan tinggi negeri di jurusan yang diinginkan juga ya. Baik, nah hari ini kita akan sedikit mungkin sharing ya. Saya yakin mungkin saya dan bunda juga sudah mengetahui ya terkait dengan apa aja sih yang harus dipersiapkan kalau mau masuk ke perguruan tinggi. Di sini ada mungkin yang baru pertama mau memasukkan putra-putrinya ke perguruan tinggi negeri. Iya, oke, ada yang berapa pertama ya? Jadi pengalaman pertama ya Bu ya. Jadi gimana rasanya pengalaman pertama? Pusing gitu, aduh apa nih yang harus disiapkan gitu ya? Bener nggak ya gitu ya? Anaknya mau kemana? Atau mungkin ada juga yang sudah punya pengalaman ya. Mungkin bagi yang sudah punya pengalaman juga sistemnya agak berbeda juga nih, sehingga memang kita juga harus selalu update ya. Tahun lalu di bulan September itu sudah ada pengumuman resmi dari Kemdikbud terkait dengan sistem seleksi masuk perguruan tinggi untuk tahun 2023. Tapi tahun ini kita tunggu sampai bulan Oktober belum ada ya. Dengan begitu mungkin sistemnya masih sama dengan tahun lalu ya, sehingga nanti kita akan bahas juga beberapa hal terkait dengan sistem seleksi masuk tentunya berdasarkan ketentuan di tahun 2023 karena ketentuan 2024 memang belum keluar yang resmi ya. Nah baik, jadi kita akan bahas terkait dengan persiapan masuk ke perguruan tinggi. Kalau misalnya putra-putri mau masuk ke perguruan tinggi itu mungkin di sini ada ayah bunda yang sudah punya pengalaman ya, pastinya ada beberapa hal yang harus kita persiapkan. Tidak hanya dari sisi, tentunya ada dari sisi persiapan pribadinya. Nah, baik, jadi kalau misalkan sekarang putra-putri kita mau masuk ke perguruan tinggi negeri, minimal ada 3 hal yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentu adalah persiapan pribadi, ya. Persiapan pribadi berarti berkaitan dengan siswanya, dengan ayah bunda, gitu sebagai orang tua. Kemudian yang berikutnya yang paling penting ada pemilihan prodi dan kampusnya, dan yang ketiga nanti persiapan akademisnya. Jadi kalau kita lihat di persiapan pribadi di sini, ya, kalau kita lihat siswa
jalur prestasi atau mungkin dulu ayah bunda kenal jalur undangan gitu ya, tingkat kelulusannya hanya di angka 21%, sekitar 21%. Untuk lolos lewat jalur tes, tingkat kelulusannya juga masih di angka 26%, masih di 20% tingkat kelulusannya. Artinya peminat begitu banyak, kursi yang tersedia sedikit ya, sehingga putra-putri kita harus bersiap untuk bisa menjadi salah satu yang lolos di antara sekian banyak pendaftar. Maka putra-putri kita tentunya harus memiliki kesiapan mental. Untuk menyiapkan mental, berarti saya harus berjuang. Mulai kapan? Mulai dari sekarang ya. Karena baik itu tadi lewat jalur prestasi, itu pun persaingannya tidak mudah juga. Nanti kita bahas ya, apalagi lewat jalur tes ya. Nah, jadi memang putra-putri kita harus siap mental untuk paham kondisinya bahwa memang masuk ke perguruan tinggi itu perlu perjuangan ya. Jadi mungkin kalau sudah kelas 12 ya sudah harus tahu, sudah harus mau ngapain aja gitu ya. Apa nih biar nanti bisa lulus, ya memang harus sudah dipersiapkan dari sekarang. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pengelolaan waktu. Ketika nanti putra-putri ayah dan bunda sudah kuliah itu kan beda dengan sekolah ya bunda ya. Kalau sekolah kan setiap hari mesti masuk jam 7 misalnya ya, pulang sekitar jam 3 misalnya. Sehingga kan persiapannya udah rutin. Oke, jam 7 berarti sudah bangun, begitu ada subuh, anggaplah 4:30 sudah harus bangun, persiapan ini itu bisa sampai akhirnya berangkat, misalnya jam 6 harus sudah berangkat. Itu kalau sedang sekolah, tiap hari seperti itu. Tapi nanti ketika kuliah, jadwalnya mungkin tidak seperti itu ya. Ada yang mungkin hari ini jadwalnya 7.30, besok jadwalnya 9.30, besoknya lagi jadwalnya mungkin mulainya jam 1 siang ya. Nah, sehingga bisa jadi ada apa ya? Ada perubahan kebiasaan ya. Nah, kalau misalnya di bawah santai ya lebih santai mungkin gitu ya. Tapi mengingat perkuliahan itu tugasnya memang nggak sama juga dengan tugas di sekolah, berarti memang putra-putri kita harus sudah terbiasa mengatur waktu, sudah harus terbiasa memiliki schedule harian, kapan waktunya memang untuk pribadi, kapan waktunya untuk pergi kuliah atau pergi sekolah ya, kapan waktunya untuk belajar mandiri. Dan itu memang harus dipersiapkan juga dari sekarang. Kenapa? Karena tadi untuk mempersiapkan biar bisa lolos masuk perguruan tinggi ya harus ada pengelolaan waktu biar efektif. Karena sekarang putra-putri kita kan sedang masih mengikuti pembelajaran sekolah ya, rutin dari jam 7 sampai jam 3 sore di sekolah ya. 2 hari di antaranya mungkin datang ke Tridaya sampai sore, begitu datang ke rumah udah capek gitu ya. Nah, berarti minimal di 4 hari yang lain tetap harus ada pengelolaan waktu yang efektif biar waktunya enggak habis dengan pegang gadget aja gitu. Kan sekarang apa ya? Yang bisa membuat anak terdistraksi sangat dekat ya. Kalau dulu mungkin pada zaman kita ya. Pada zaman kita dulu mungkin terganggunya dengan apa? TV juga belum ada yang TV swasta ya, masih TVRI gitu kan ya. Masih kalau mau jalan-jalan juga jauh susah, mallnya juga masih sedikit. Kalau sekarang kan mall di mana-mana banyak gitu. Belum gadget dipegang, pasti setiap anak pasti pegang. Dan itu adalah gangguan yang sangat mungkin menjadi gangguan bagi putra-putri kita. Ya, sehingga faktor ini juga sangat penting di mana anak harus sudah mulai terbiasa mengelola waktu. Ya, memanage waktu sebaik mungkin antara tadi waktu untuk dirinya sendiri, untuk pribadi, waktu untuk sekolah, waktu untuk kuliah, dan juga waktu untuk pembelajaran mandiri, mengembangkan potensi dirinya. Nah, kemudian berikutnya adalah pengelolaan uang. Nah, di belakang ada teman saya yang sudah punya pengalaman juga nih, anaknya kuliah jauh gitu ya. Nah, kalau biasanya mungkin ayah dan bunda sekarang ketika SMA mungkin ada yang sudah biasa memberikan uang jajan tuh uang bulanan gitu ya. Mungkin ada yang sudah biasa bulanan, sehingga yang kamu tuh mungkin itu jatah 1 bulan gitu ya, harus cukup. Mungkin ada yang sudah terbiasa seperti itu, sehingga itu akan lebih mudah nanti ketika putra-putri kita kuliah
dan mungkin nanti misalkan dapat kuliahnya itu tidak di kota Bandung, jadi sehingga harus kos, anaknya sudah terbiasa mengatur uang, enggak habis minta uang. Kalau mungkin sekarang ketika diberi uangnya harian, mungkin bisa jadi ketika habis minta uang kemarin dipakai buat misalnya buat fotokopi buku, kemarin dipakai buat ini, buat itu, mungkin seperti itu ya. Tapi ketika nanti sudah kuliah, udah uang kuliahnya kan nambah lebih besar ya dibandingkan uang sekolah. Belum lagi pengeluaran buat kosnya, belum lagi pengeluaran buat bulanannya, keperluan bulanannya, sehingga memang harus mulai dilatih juga untuk mengelola uang, gitu ya. Laki-laki perempuan sama harus bisa juga terbiasa mengelola uang. Nah ini mungkin beberapa hal nih secara umum ya yang harus dipersiapkan oleh siswa. Dari sisi orang tua sendiri ya jelas kesiapan mental juga ya. Ayah dan bunda mungkin ada yang bisa ikhlas ya udah nggak apa-apa, nggak usah di Bandung kuliahnya, mungkin ada gitu ya. Atau ada juga yang enggak, di Bandung aja gitu ya. Tapi kalau di Bandung aja kan nanti memang terbatas ya pilihan universitas negerinya. Di Bandung adanya Unpad, ITB, UPI, UIN mungkin yang negeri ya. Sisanya swasta banyak, yang swasta bagus banyak. Mungkin ada Maranatha, ada Parahyangan, ada BINUS juga di sini, gitu, ada Muhammadiyah dan lain-lain. Nah, tapi kalau memang misalnya kita ayah dan bunda nanti melihat minat anak, kemudian peluang lebih besar masuknya kemana, tentu saja ayah dan bunda pun perlu memiliki kesiapan mental untuk melepas anak kita biar dewasa, diberi kepercayaan untuk memang bisa hidup jauh dengan kita. Itu juga tentunya perlu kesiapan mental. Dan pastinya ayah dan bunda yang mungkin baru akan pertama melepas pasti agak deg-degan ya. Mungkin masih enggak gitu ya, di Bandung aja kayaknya ya. Nah kalaupun di Bandung ya tadi berarti sudah mulai bersiap bahwa anak kita akan memasuki masa dewasa gitu ya, dimana berarti mereka harus diberi kepercayaan, dimana mereka harus mulai lebih mengembangkan lagi, menggali lagi minat dan bakatnya kemana nih anaknya. Misalkan bukan hanya terkait dengan perkuliahan, tapi mereka juga harus memiliki kompetensi lain. Apa nih kompetensi yang diperlukan untuk bisa bersaing di era global ini, gitu ya. Nah itu juga perlu dikembangkan sejak dari masa perkuliahan. Kenapa? Karena biasanya lagi kuliah itu agak santai sebenarnya Bu. Kalau yang saya rasakan dulu ya, maksudnya agak santai. Adalah waktu luang untuk kalau dulu kan paling ngumpul-ngumpul di kosan teman gitu ya. Nah mungkin itu sebenarnya waktunya bisa lebih dimanfaatkan untuk lebih mengembangkan kompetensi yang bisa menunjang nanti dalam pekerjaan ataupun di dunia masyarakat. Nah kemudian juga kesiapan keuangan udah pasti ya, ini pastinya ayah dan bunda udah menyiapkan, mungkin dari awal udah disiapkan ya, menabung dan lain-lain kan. Tentunya ini nanti akan berpengaruh pada penentuan universitas mana sih yang bisa dipilih tadi ya, apakah memang di dalam kota atau di luar kota. Kalau di luar kota tentu saja ada kos untuk kosan, ada untuk pengeluaran pribadi yang berbeda gitu ya, itu juga nanti jadi bahan pertimbangan ya. Nah, dan yang kalah pentingnya juga adalah pembekalan terkait dengan anak kita ketika mau masukin, bukan harusnya sih sejak awal ya, tapi maksudnya minimal ketika ayah dan bunda akan melepas putra putrinya, apalagi misalkan jauh keluar kota gitu ya, harus di-review lagi, diingatkan lagi terkait dengan ibadahnya gitu kan ya, jangan lupa sholatnya, jangan lupa puasa sunatnya dan lain-lain. Kemudian juga terkait dengan norma etika, bagaimana memperlakukan orang lain, berinteraksi dengan orang baru, karena mungkin nanti kalau pindah kota mungkin akan beda lagi circle-nya gitu ya, ketemu dengan orang-orang yang berbeda. Jadi itu perlu untuk disampaikan. Dan juga terkait dengan pergaulan juga, karena kita tahu mereka memasuki masa dewasa, berinteraksinya mungkin tidak hanya dengan sesama jenis aja gitu, mungkin ada juga ya pastinya berinteraksi dengan lawan jenis, dan itu juga harus ada anak tahu batasan-batasannya sehingga bisa tetap sesuai dengan tuntunan agama ya. Nah ini dari sisi pribadi. Nanti kita bahas poin berikutnya terkait dengan pemilihan prodi dan kampus juga, karena ini pun memiliki peran yang penting. Jangan sampai anak kita memilih jurusan hanya karena
pilih itu. Ya saya mau sama teman saya, mau bareng, kan belum tentu nanti pilih tapi sama-sama diterima, gitu ya. Belum tentu juga itu adalah pilihan teman yang mana berdasarkan minatnya, tapi bisa jadi tidak sesuai dengan minat anak kita. Nah sehingga tentunya di sini kita harus memberikan arahan juga agar nanti jurusan yang dipilih memang sesuai dengan minat dan bakatnya dan juga sesuai dengan kemampuannya, sehingga nanti bisa memperoleh prestasi yang optimal gitu. Anaknya enggak belajarnya enggak terseret-seret. Bedanya kalau misalkan memilih jurusan yang sesuai dengan minat bakat dan kemampuan, anaknya bisa enjoy, kompetensinya bisa optimal, ya prestasinya bisa bagus, dan memang hasil belajar itu memang bukan hanya sekedar di atas kertas dinilai, ya, tapi memang itu bisa teraktualisasikan menjadi sebuah kompetensi. Sehingga ya tentunya peluang untuk bisa mencapai kesuksesan di masa depan jauh lebih besar dibandingkan kalau anaknya udah masuk tapi merasa susah banget, kok nggak bisa ya, gitu ya. Nah itu jangan sampai seperti itu, ya. Dan kemudian tentunya ada persiapan akademis nanti harus dipersiapkan tentunya oleh siswa di sini, baik itu belajar secara konsisten, ya, mulai dari sekarang tentunya ya. Karena untuk mengikuti seleksi lewat tesnya berbeda, ya berarti harus dimulai dari sekarang. Kalau tesnya mudah mah ya nanti semua orang lulus ya. Nah jadi kan karena tadi kuotanya kan batas, sehingga meskipun tesnya sekarang adalah TPS ya dan penalaran yang sebetulnya setiap orang tuh memiliki kemampuan untuk itu, tapi ya bagaimana caranya bisa menyeleksi gitu ya, sehingga bagaimana caranya putra putri kita bisa tetap menjadi yang paling unggul di sana. Nah, karena materi tesnya juga tidak persis sama dengan materi sekolah, tapi merupakan hasil dari aktualisasi dari proses belajar yang sudah dipelajari selama ini, ya berupa TPS, tes potensi skolastik dan penalaran, ya maka tentunya perlu untuk mengikuti bimbingan belajar, biar nanti dibantu untuk latihan soalnya, ya. Dan kemudian di latihan tipe soalnya dan yang terakhir juga adalah mengikuti latihan ujian. Setiap bulan ayah dan bunda di Trijaya ada kegiatan TO di TBK, ya. Di setiap minggu terakhir biasanya, di setiap akhir bulan, ya. Kita kasih kesempatan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi sebetulnya putra putri ayah dan bunda bisa mengerjakan hari Sabtu, boleh hari Minggu, boleh dari jam 6 pagi udah on karena misalkan nanti siangnya mau kemana bisa lah, gitu ya. Boleh nanti malam aja silahkan. Boleh minggunya pagi, boleh minggunya malam, boleh. Hanya saja tidak boleh lewat dari hari Minggu jam 10 malam, gitu, karena itu sudah kita tutup sistemnya. Ya. Jadi kita masih buka keleluasaan nih. Kecuali TO hari ini di sini memang kita sengaja dibuat mirip mungkin dengan aslinya. Jadi 3 jam, berapa kasusnya? 3 jam 45 menit ya. Ya. 3 jam 45 menit itu non-stop gitu. Nah, kalau di yang biasanya bulanan masih kita lakukan dari bulan Agustus nanti sampai bulan Februari, itu TO-nya masih satu minggu. Jadi masih diberi keluasan, boleh dikerjakan kapan gitu ya. Bahkan tidak harus 3 jam langsung ya. Bisa jadi misalnya mengerjakan berapa subtes dulu, nanti dilanjut lagi pasti bisa. Nah, tapi begitu nanti kita memasuki super intensif ya di bulan April, Mei, April lebih banyaknya di April ya kalau kita udah mulai tes. Nggak bisa lagi kayak gitu. Jadi kita buat jadwalnya memang hanya di hari Sabtu kalau nanti ya di super intensif dengan waktu yang memang 3 jam 40 menit tadi non-stop. Kalau sekarang karena memang masih ada kesibukan sekolah gitu ya, anak juga hari Sabtu juga ada waktunya istirahat gitu ya, sehingga masih ada keleluasaan untuk bisa mengikutinya disesuaikan dengan kondisi. Tapi minimal Anda sudah terbiasa menghadapi tipe soal yang sama. Anda sudah terbiasa dengan sistemnya, oh kayak gini nih gitu ya. Anda sudah terbiasa dengan teknis-teknisnya, sehingga nanti harapannya ketika pelaksanaan UTBK tentunya diminimalisir kendala-kendala. Ya,
Ya, kalau kita lihat ada 4 hal penting tadi yang harus dipersiapkan, mulai dari strategi untuk menentukan pilihan jurusan atau program studinya. Kemudian ini dulu yang penting. Kenapa ini dulu yang penting? Karena ini harus disesuaikan tadi dengan minat bakat. Ya. Kemudian setelah tahu mau memilih jurusan apa, berarti berikutnya adalah kita harus cari tahu kira-kira mau ngambil jurusan itu di mana. Apakah di universitasnya tadi yang ada di Bandung aja? Kalau yang ada di Bandung tadi dari sini ya? Oh, bisa jadi jurusannya tidak tersedia, atau bisa jadi hanya tersedia di salah satu universitas, tidak ada alternatif lain. Berarti apakah kita akan cari alternatif jurusan yang lain? Ya. Atau misalnya udah Keke mau di jurusan itu aja, misalkan Keke pokoknya mau ke kedokteran aja. Kedokteran kan di Bandung hanya ada di Unpad kalau yang negeri. Ya, kalau yang swasta mah banyak ya. Bisa di Maranatha, bisa di Unisba, di Unjani, di UPI kan ada ya. Nah, kalau apakah yang di Bandung itu kedokterannya misalnya bisa jadi alternatif atau semua terlalu tinggi gitu. Kalau ternyata semua terlalu tinggi persaingannya, keketatannya, berarti bisa jadi kita cari alternatif perguruan tinggi lain yang ada kedokterannya tapi peluang lulusnya lebih besar. Jadi kita bisa bermain di sini. Tentunya ini dulu harus ditentukan, berdasarkan dengan bakat, baru ke perguruan tinggi tadi. Kalau ternyata tadi tidak ada di kota ini, ya berarti apakah tadi kita dalam melepas keluar kota, ya, atau mau cari alternatif jurusan yang lain aja yang ada di kota Bandung, misalnya seperti itu. Ya. Nah, setelah tahu dua hal ini, maka berikutnya adalah tentukan jalur selanjutnya mau lewat mana. Tadi syukur-syukur bisa lewat prestasi, gitu ya. Nah, tapi kita lihat nanti apa saja sih syaratnya kalau mau bisa lolos lewat prestasi, ya, atau undangan kalau gitu. Nah, terakhir jadi kalau sudah tahu jenis seleksinya apakah lewat prestasi, apakah lewat tes atau mandiri, maka kita bisa menyusun strateginya seperti apa. Ya, jadi ketika kita bicara strategi itu tergantung mesinnya dulu. Karena beda antara strategi yang kita buat untuk lulus lewat prestasi dengan strategi yang harus kita siapkan agar lulus bisa lewat jalur tes. Ya. Nah, ini mungkin terkait tahapan untuk menentukan pilihan jurusan. Mungkin di sini semua putra-putrinya udah punya jurus pilihannya. Sudah ada, sudah yakin semua? Alhamdulillah kalau sudah ada pilihannya ya. Kalau belum, nah kalau belum ini tahap pertama berarti cek dulu hasil kesesuaian minat. Di Tridaya kita sudah melakukan 2 kali asesmen. Ada kesesuaian minat dan ada juga tes minat bakat. Dua-duanya sudah dilaksanakan. Jadi ayah dan bunda bisa cek dari hasil kesesuaian minat, bandingkan dengan yang ada di minat bakat. Lebih ke arah mana? Berarti yang di dua-duanya hasilnya ada yang sama, berarti itu yang lebih condongnya ke sana, yang sesuai dengan minat dan bakat. Ya. Nah, dari sana tapi mungkin ada masih ada beberapa alternatif yang nggak langsung satu kan ya, bunda ya, ketika dilihat hasilnya nggak langsung to the point satu pilihan kan, mungkin ada beberapa. Nah, dari beberapa itu dicari dulu, dicari bersama-sama kira-kira apa sih jurusannya ini tadi, belajarnya tentang apa, kemudian nanti kalau sudah lulusnya jadi apa, perlu memiliki kompetensi atau menguasai apa, di sini dicari tahu. Nah, setelah itu perlu ada diskusi tentunya, ya, duduk bareng antara ayah bunda dan juga putra putrinya. Digali lebih dalam anaknya lebih minatnya kemana. Kalau misalkan secara kalau yang sederhananya ya, minimal ayah dan bunda harus cek dulu anak kita punya potensinya di mana. Lihat dari hasil rapotnya, ya, atau nilai-nilai kesehariannya. Di antara mata pelajaran, anggaplah kalau di sini saintek semua atau ada susun di sekolahnya IPA semua ya. Kalau misalkan itu berarti di antara matematika, fisika, kimia, biologi, pelajaran apa aja yang biasanya nilainya bagus. Kemudian anak kita lebih sukanya pelajaran apa, sehingga nanti bisa disesuaikan sama nggak sih dengan tadi yang harus dipelajari, yang akan dipelajarinya nanti apa, kemudian harus dasarnya menguasai apa, sesuai ya. Jadi lebih dicari kesesuaiannya, kemudian
tadi lebih digali lagi sampai akhirnya ditentukanlah target prodi apa. Setelah punya target prodi, ya berarti tadi lanjutannya adalah berarti cek ketersediaan jurusan atau prodi di perguruan tinggi negeri target. Kalau memang tadi targetnya di Bandung, ya berarti tadi dicari jurusannya ada nggak di Unpad, di ITB, di UPI, di UNI. Bisa jadi misalnya kalau ada misalnya contoh ya ilmu komputer misalkan atau teknik informatika. Teknik informatika di ITB ada STEI, juga ambilnya di fakultasnya di STEI. Di Unpad ada ya. Di UPI ada. Jadi bisa jadi alternatif kalau memang pilihannya hanya itu, gitu ya. Atau kecuali ada yang lain, oke, misalnya yang pertama teknik informatika, tapi pilihan keduanya bukan teknik informatika tapi ilmu komputer misalnya ya, itu juga bisa jadi alternatif. Nah, tadi sudah ditentukan kalau memang di Bandung ada tersedia, alternatif pilihannya juga ada, dilihat dari ketetapan prodinya ya berarti bisa jadi mungkin hanya di Bandung. Tapi kalau enggak berarti kita bisa cari universitas-universitas di luar kota, ya. Nah, kemudian juga sama ya, ketika ayah dan bunda mencari universitas, berarti yang biasanya yang dicari adalah reputasinya. Dilihat dari salah satunya bisa jadi dari akreditasinya. Akreditasinya biasanya bukan hanya akreditasi universitas, tapi ada juga akreditasi jurusannya. Jadi bisa dilihat dua hal ya, bisa akreditasi dari universitas, bisa juga dilihat dari akreditasi jurusan. Kemudian lokasi, fasilitas dan seterusnya. Sehingga nanti ini pun daya kuliah juga bisa jadi salah satu pertimbangan, dan juga dilihat dari daya tampung, berarti nanti untuk melihat tingkat keketatannya, persaingannya. Tentunya yang dijadikan nanti pilihan pertama adalah yang jurusan yang diinginkan, tapi keketatannya lebih tinggi gitu. Kalau pilihan kedua berarti diambil yang kemungkinan peluangnya lebih besar, berarti yang tingkat keketatannya lebih rendah. Ya. Oke, ini juga sama tadi yang diskusi dengan orang tua berikutnya. Nah, sekarang dari tadi yang dibicarakan adalah ITB, Unpad, UIN gitu ya. Kalau negeri, padahal kan sekolah perguruan tinggi bukan hanya universitas gitu. Kita tahu ada institut, ITB masih termasuk ke institutnya, masih bentuknya masih institut karena memang itu satu rumpun besar gitu ya. Kemudian di sini teknik. Nah, kemudian ada universitas lain, berarti yang segala macam ada jurusannya, berarti kategorinya universitas. Kalau lebih spesifik lagi, materinya hanya satu rumpun kecil aja, berarti itu adalah akademi ya. Misalkan ada akademi kepolisian, akademi militer, gitu ya, akademi lainnya. Atau biasanya selain akademi menggunakan istilah juga sekolah tinggi kalau sekarang ya, misalkan IPDN, kan dulu IPDN ya, sekarang kan STPDN atau STAN dan seterusnya. Atau ada juga politeknik. Kalau politeknik berarti berkaitan dengan ilmunya lebih ilmu terapan ya, seperti Polban, Polman dan Poltekkes misalnya. Nah, ini pun bisa jadi alternatif untuk pilihan. Apakah kita memang hanya akan memilih jurusan-jurusan akademik aja yang ada di institut sama universitas, atau kita pun akan memilih jurusan-jurusan vokasi ya, terkadang yang ada di sini. Itu pun bisa jadi alternatif. Akademi ataupun sekolah tinggi kedinasan itu juga banyak yang peluangnya cukup bagus ya. Kalau sana udah pasti ya, jangan ditanya gitu kan. Tapi selain itu masih banyak sebetulnya, ada STIS, statistika gitu ya. Ada kalau STAN ada juga STIM gitu ya, yang intelijensi nanti. Kemudian ada juga sekolah tinggi perhubungan darat ya, dan lain-lain banyak lah. Jadi bisa dicari tahu nanti sebenarnya banyak juga alternatif yang bisa diambil di sini. Nah, tesnya juga macam-macam. Ya, ini kalau secara umum tesnya bisa ada yang tanpa tes, ada yang tes, tingkatan dinas dan lain-lain. Ya. Nah, spesifiknya, oke, kita lanjutkan. Nah, ini mah kelas balik aja. Tahun ini, ya, kita kan sudah mengalami kita di akhir bulan perubahan nama ya, istilah-istilah. Yang terakhir di sini ada bulan. Jadi di tahun 2000, kalau dari tahun 2019 ya, dari tahun 2019 namanya itu ada SNMPTN untuk jalur undangan dan SBMPTN untuk jalur tes. Pada jalur tesnya itu sudah berupa UTBK, berarti tes berbasis komputer yang diujikannya ada TPS dan TKA. Sejak tahun 2023 kemarin berubah namanya menjadi seleksi, semuanya namanya SNPNB, seleksi nasional
di mana tesnya mulai mengalami perubahan, di mana tesnya itu hanya TPS saja, TPS dan penalaran, ya TPS. Jadi tidak ada TKA, tidak ada materi akademik dan lain-lain. Nah, sejak tahun 2023 juga tadi lembaga penyelenggara berubah menjadi BPPP, ya. Jadi nanti kalau ada yang bunda mencari ada jurusan apa aja sih di universitas ini, gitu ya. Nanti carinya bukan dari lpmpt.kemdikbud tapi bppp.kemdikbud. Hanya saja saat ini sedang belum bisa diakses karena mungkin sedang persiapan untuk penerimaan di tahun 2024. Nah, ini adalah 3 jalur masuk PTN berdasarkan ketentuan 2023 kemarin. Ada SNPP tadi minimum 20% kuotanya, dan tingkat lulusannya pun memang hanya 21,9%. Ya. Kemudian SNBT minimumnya 40% dan lebih banyak sebetulnya, ya. Jadi memang kuota yang lebih besar itu justru di sini. Jadi memang kalaupun nanti ayah dan bunda SNBP itu dilaksanakannya biasanya dari bulan Januari sudah mulai pendaftaran, ya. Pendaftaran itu di Februari dan hasilnya biasanya keluar di bulan Maret. Kalau tidak lolos di SNBP gimana? Ya udah, nggak usah bingung karena masih bisa ikut SNBP. Jadi nggak harus pilih satu, tapi boleh diikuti semuanya. Jadi di Maret nggak masuk, ya udah berarti sudah masuk ke SNBP. Tapi karena tadi peluangnya kuotanya lebih sedikit, jadi mau tidak mau dari awal pun anggap saja tidak pernah akan diikuti ini. Artinya tetap harus persiapan untuk tes, ya, karena untuk persiapan untuk tes nggak bisa didadak, gitu ya. Jadi harus dari awal, ya. Nah, terakhir nanti, ya, kalau mandiri nanti berbeda dari sisi lebih ke pembiayaan yang lebih berbeda dan kuota kursinya ya sisa dari nanti, ya, sisa dari SNBP dan SNBP. Ini kita bahas yang SNBP ini. Pertama, kuotanya dulu. Apakah semua anak bisa lewat jalur prestasi? Tidak, ya. Yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti jalur prestasi adalah kalau sekolahnya akreditasinya A, berarti 40% ranking tertinggi di sekolah. Kalau jadi anggap aja kalau misalkan sekolah itu ada 300 siswa SMA kelas 12, berarti yang bisa mendapatkan kesempatan untuk mengikuti yang bisa mengikuti jalur prestasi hanya 120 orang. Ya, itu kalau A, kalau B hanya 25%. Dan seterusnya. Berarti kita harus cek dulu apakah keterputih kita kira-kira ada di sini enggak? Kira-kira bakal dapat kuota atau tidak, gitu ya. Mudah-mudahan ada masuk di sini, ya. Biasanya berarti kalau 120 orang, kalau anggap aja kelasnya itu ada 10 kelas, berarti minimal kan ranking 1 sampai 12 dari setiap kelas. Lihat aja dari setiap semester rapotnya seperti apa, ya. Kalau rankingnya selalu 10 besar, berarti kemungkinan untuk masuk untuk bisa memperoleh kesempatan untuk jalur SNBP ada, ya. Tapi kalau memang rankingnya terlalu di bawah streamnya, misalkannya berarti harus siap-siap ke SNBP. Nah, nanti di sini ketentuannya adalah, jadi mulai tahun kemarin boleh pilih jurusannya mau IPA, mau IPS. Nggak ada lagi pemilihan saintek, sosok, campuran, udah nggak ada lagi. Anak IPA mau pilih jurusan IPS, boleh, bebas. Anak IPS mau pilih jurusan IPA, boleh, gitu ya. Boleh tapi bertanggung jawab, nanti ada keterangannya, ya. Jadi memilih bebas tapi bertanggung jawab. Kecuali kalau nggak salah kalau tahun kedokteran nggak bisa, ya. Kalau kedokteran tetap tidak menerima dari sosok, tetap harus dari IPA kalau kedokteran. Tapi kalau jurusan lain terbuka. Ya. Dan nanti bisa memilihnya, bisa memilih 2 pilihan jurusan. Boleh pilihan jurusannya jurusan yang sama tapi di 2 universitas yang berbeda, gitu ya. Atau 2 pilihan jurusan baik di universitas yang sama atau di universitas yang berbeda. Tapi kalau pilih 2 pilihan jurusan di 2 universitas yang berbeda, berarti salah satu universitasnya harus ada di wilayah yang sama. Berarti harus ada di provinsi Jawa Barat, misalnya satunya boleh. Ya. Tapi kalau mau dua-duanya di Jawa Barat lebih baik. Nah itu, kemudian nanti di rankingnya berdasarkan apa? Ini juga
geografi, ekonomi, sosiologi. Tapi dari tahun kemarin, mulai tahun 2023 berubah. Rata-ratanya dari seluruh mata pelajaran, gitu ya. Dan ada tambahan proporsi sebetulnya ya, ada tambahan proporsi untuk mata pelajaran apa disebutnya rumpun peminatan. Misalnya gini, misalnya mau daftarnya ke kedokteran, berarti dihitung rata-rata seluruh mata pelajaran di ranking. Tapi nanti pada saat daftar itu bisa jadi salah satu pertimbangannya kalau kedokteran misalkan yang harus bagusnya dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris dan biologi. Nah itu ada proporsinya lagi. Itu mah untuk penentuan seleksinya. Ya, kalau misalkan maunya ke teknik misalkan, berarti harus bagusnya bahasa Inggris, matematika, sama fisika. Nah ada komposisi nilainya yang menjadi bahan pertimbangan universitas untuk menyeleksi. Ya, dan itu berbeda-beda di setiap jurusan. Nah, berikutnya ini adalah beberapa jurusan yang memerlukan portofolio ya. Jadi selain dari rapot, ada juga portofolio yang harus disiapkan anak. Biasanya berkaitan sama olahraga dan semisalnya, ya. Nah, ini biasanya tadi sudah disampaikan. Jadi biasanya mulai dari pendataan itu dari Desember, Januari, pendaftarannya di Februari akhir dan hasilnya. Ya. Jadi ketika Maret biasanya setelah selesai US, anak-anak udah tahu lulus atau tidak lewat jalur SNMPTN. Biasanya ada juga yang nanti aja belajarnya setelah ada pengumuman gitu ya. Nah tapi kan nggak bisa mendadak tadi ya, khawatirnya nanti nggak lolos ya, tetap aja bisa dimulai dari sekarang kalau belajarnya. Nah kemudian di sini ini adalah data dari tahun 2023 kemarin. Jadi dari daya tampungnya yang disediakan oleh universitas seluruh Indonesia ini ya 152.120, pendaftarnya ada 683.000. Kan jadi terlihat ya dari kuota yang disediakan aja udah beda ya. Kuotanya aja udah seperempatnya, hanya ada 25% gitu kan. Sehingga ketika kita lihat berarti ini pendaftarnya, yang diterimanya ini yang diterima ya. Yang diterima dia 128.000, yang diterima 215.000, totalnya yang diterima hanya 143.000 dari kuota 152.000 ya, dari 680 pemerintah. Jadi memang kelulusannya hanya di sini 21,3%. Artinya bisa dicoba untuk SNMP, coba ya, siapa tahu memang ada rezekinya di situ. Tapi tetap harus siap-siap juga untuk mengikuti seleksi lainnya. Ya. Sampai sini udah ada pertanyaan dulu. Yaitu aktuaria. Setiap kita studi budaya pasti aktuaria. Tapi dalam hal ini kayaknya dia kurang suka gitu dalam bidang akulasi, karena saya juga sudah ngobrol dengan Kak Satinya. Memang kan banyak yang di aktuaria itu banyaknya asuransi gitu. Nah makanya itu jalan keluarnya ada tahap 2-3 nya gitu ya Bu ya. Nah, jadi yang jauh sekali gitu dengan hasil tes dia dengan minat bakatnya gitu. Itu betul jauhnya. Itu barangkali saya jadi dia supaya kayak ini. Terus kalau untuk pendaftaran tadi kan pilihan ada universitas, ada institut, ada politeknik. Kalau masalah pengalaman atau bagaimana, itu betul nggak? Kalau misalnya kita beli ITB, pilihan satu untuk ITB dan mau ITB. Atau ITB juga harus gitu katanya. Atau bisa aja pilihan pertama misalnya ITB, keduanya politeknik. Itu peluang-peluangnya seperti apa? Baik, terima kasih Bunda. Baik, nah kalau untuk tadi untuk terkait dengan tes minat bakat ya, mungkin kalaupun memang tadi kok beda banget gitu ya. Nah minimal berarti harus kita cek apakah anak kita suka nggak sih sama matematika. Ya, kalau ternyata dia memang ada minat di matematika, mungkin ya nggak harus aktuaria gitu. Bisa jadi memang kita arahkan ke jurusan-jurusannya banyak matematikanya gitu. Bisa jadi mungkin nggak aktuaria tapi pemasaran ekonomi gitu ya. Tapi kalau ternyata saya juga nggak suka matematika, ya berarti karena itu kan tes ya.
pelajaran apa yang nilainya selalu bagus? Nah, gimana? Ya. Memang dia kalau minum matematika oke. Suka. Makanya saya dalam Ya. tadi itu ada peluang statistik Ya. di informatika bagaimana ini bisa juga Bisa, boleh. Ya, karena itu hasil tes, jadi ya tidak harus 100% diikuti. tidak selalu kan anak itu barangkali pada saat itu dia tidak Iya, atau memang terarah di sana. Boleh. Ya, jadi hasil tes itu tidak berarti harus kita ikuti 100%. Tentu saja tadi kita perhatikan berbagai hal lain. Betul ya? Baik, kemudian pertanyaan kedua tadi terkait dengan pemilihan jurusannya pada saat SNBP mungkin ya pertanyaannya. Boleh nggak tadi saya pilihan satu kita dan pilihan 24? Memang ada rumor yang kita sendiri ya. Ada rumor katanya kalau universitas tidak mau di nomor 2 kan. Itu yang jadinya akhirnya kita empuk gitu ya. Berarti apakah memang hanya harus pilih ITB dan ITB lagi gitu ya. Nah tapi kan kita juga harus cari peluang meskipun kalau dari data dan mudah juga bisa lihat ya. Yang diterima di pilihan 1 memang 128.000. Yang diterima di pilihan 2 hanya 15.000. Kalau dari sini memang betul, berarti sebagian besar diterima di pilihan 1 gitu ya. Jadi mungkin kalau untuk SNBP ini sebetulnya kita lihat mana kira-kira yang peluangnya lebih besar. Mungkin memang iya di pilihan 2 lebih sedikit peluang untuk lulusnya, tapi tidak salahnya dicoba ya. Nah tergantung nanti pilihannya gini, apakah memang mau pilih jurusan yang peluangnya lebih besar asal masuk gitu ya, maksudnya asal masuk lewat prestasi ini, atau memang enggak mau dan pengen nyoba, kalau nggak masuk di sini pengen nyoba lagi nanti gitu kan ya. Nah itu tinggal balik lagi ke sana nanti diskusi. kita sebagai pemilihannya dari Iya betul, dari rumah bunda. Iya iya. makanya kan tadi juga kalau pilih yang pertama yang betul-betul yang Iya, betul. yang kedua kan kita bisa Nah, mundur ya. bisa pulang gitu. Itu yang saya pertanyaan saya, rumor itu apakah memang berlaku atau tidak gitu. Nah ya jadi pengalaman gitu. baik. Kalau menurut ini, menurut data mah iya berarti ya. Menurut data kan karena yang lulus lebih banyak di pilihan 1. Meskipun universitas nggak pernah jawab iya. Jadi kalau kita tanya langsung ke panitia penyelenggara di universitas, benar nggak sih nggak mau di nomor 2 kan? Ya sebetulnya sih ya mungkin iya nggak mau di nomor 2 kan, tapi apakah itu ngaruh ke seleksi akhirnya kalau dia dipilihnya di nomor 2 di pilihan kedua nggak lulus? Ya betul juga karena ada juga yang lulus, tapi memang peluang lebih besar kalau dilihat dari data memang kalau pilihnya di pilihan pertama gitu ya. Jadi maksudnya ini kalau memang mau lebih mengoptimalkan di SNBP ini peluang lulusannya, boleh aja nggak apa-apa pilih jurusan kedua gitu. Mau di universitas yang sama, mau tidak kan kita coba dulu ya. Tapi kalau maunya kekehnya di jurusan yang diinginkan saja gitu, kan peluangnya jadi lebih kecil ya. Ya berarti bersiap-siap untuk SNBP gitu ya Bun ya. Baik, bisa kita lanjutkan berikutnya. Nah ini strategi untuk lulus SNBP. Tadi SNBP itu kan ada kuota sekolah ya. Pertama bersaing dulu di sekolah. Kenapa bersaing di sekolah? Kan ada kuota sekolah. Dari rapotnya juga terseleksi ya. Dari 300 orang misalkan hanya 120 orang yang bisa ikut. Itu pertama. Berikutnya adalah dari nilai rapot itu ya. Kita bisa lihat biasanya yang peluangnya lebih besar itu kalau nilai rapotnya itu stabil. Dari semester 1, 2, 3, 4 stabil, bagus atau stabil naik, tapi sedikit-sedikit naik, lebih bagus. Ada juga yang mungkin semester 1 bagus, semester 2 turun, bagus lagi, turun lagi. Nah, kalau naik turunnya terlalu besar, apa namanya, fluktuasinya gitu ya, deviasinya terlalu besar, itu biasanya ya, yang juga kadang kan beda-beda ya, biasanya itu akan lebih kurang peluangnya kurang bagus. Yang kedua dilihat dari rankingnya, ini ranking paralel. Kan nanti di ranking ya, kita misalnya dari ranking 1 sampai ranking 120. Dari ranking 1 sampai ranking 120 itu biasanya sekolah sudah punya kuota. Secara tidak langsung punya kuota dari universitas sebetulnya. Dan misalkan yang biasa lulus di SMA 3 misalnya dari ITB berapa? Lihat
data-data tahun sebelumnya. Kalau biasanya misalnya sekitar 20 orang, 25 orang, ya mungkin tahun ini pun sekitaran itu. Mungkin bisa naik, bisa bertambah ya kuotanya kalau prestasi kakak-kakak kelas yang diterima tahun sebelumnya bagus di ITB itu. Bisa juga malah jadi turun kuotanya kalau ternyata prestasi kakak-kakak kelas sebelumnya nggak bagus gitu. Mungkin bahkan kalau ada yang DO bahkan mengurangi jatah gitu ya. Jadi nanti berarti dari ranking 1 sampai 120 itu ada kuotanya. Misalnya buat ITB berapa, buat ini berapa, ini berapa. Nanti kita lihat akan bersaing berarti dengan teman-temannya dari ranking 1 sampai 120 yang mau ke ITB berapa orang, yang mau ke UNPAD berapa orang, gitu ya. Apalagi spesifik misalkan yang mau ke kedokteran UNPAD berapa orang, yang mau ke STAI ITB berapa orang. Kalau misalkan dari ranking 1 sampai 120 sudah ada 5 orang misalkan mau ke STAI, anak kita juga mau ke STAI. Berarti tadi ada 5 orang ya, ada 5 orang yang sama-sama mau ke STAI. Lihat posisi anak kita ada di mana. Apakah anak kita nilainya ada di ranking lebih atas dari 5 yang lain? Atau anak kita ada paling bawah atau tengah-tengah gitu? Ya, kalau anak kita ada ranking paling atas ya berarti punya peluang yang lebih besar. Tapi kalau anak kita ternyata ada paling bawah, oh berarti itu wangi. Ya, misalkan ada 5 orang tapi padahal yang diterima di STAI biasanya paling hanya 1 orang. Benar kan bersaing ya memperebutkan satu itu. Nah, kalau sudah ketahuan posisi anak kita di mana di antara yang memilih jurusan yang sama, tinggal kita tentukan apakah mau tetap pilih itu atau mau beralih ke yang lain, gitu ya. Jadi harus berstrateginya di sini ya, persaingan di sekolahnya di antara teman-teman sekolahnya yang mau menuju ke universitas yang sama dan jurusan yang sama. Ya. Oke, kemudian ini tadi juga sama ya, lihat posisinya tahun lalu berapa, ada berapa orang yang diterima sehingga itu akan menentukan juga bahwa kitanya lebih besar atau tidak untuk bisa masuk, untuk bisa lulus, gitu ya. Nah, ini juga sama tadi sudah dibahas rekam jejak alumni. Jadi kalau biasanya tahun kakak-kakak kelasnya bagus ya, itu akan menambah nilai. Jadi bisa jadi nanti kuotanya bertambah. Jadi nanti dan bunda tentunya harus tahu dulu nilai raportnya, posisi anak-anaknya di mana. Nanti berarti harus lihat posisinya di antara teman-temannya yang juga memilih jurusan yang sama. Nanti insya Allah kita ada konsultasi khusus ya kalau terkait dengan untuk pemilihan jurusan di SNBP ataupun di SNBT nanti. Itu ya. Sampai sini kita lanjut. Oke. Berikutnya kita bahas yang tes ya. Yang tes tadi sudah kita bahas bahwa mulai tahun 2023 kemarin tesnya berubah. Tesnya adalah TPS ya, TPS dan juga penalaran dan literasi. TPS-nya itu berarti terdiri dari nanti ada penalaran umum, pengetahuan kuantitatif ya, kemampuan memahami baca dan menulis, kemudian juga pengetahuan dan pemahaman umum, juga ada penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Kalau di total tahun nanti ada 9 subtes sebetulnya ya. Nah, kemudian tesnya pasti UTBK ya. Dan biasanya tesnya itu di bulan Mei. Tahun lalu mulai tanggal 8 Mei udah mulai tes. Jadi kita masih punya kesempatan sekitar 5 bulan lagi untuk mempersiapkan putra putri kita untuk bisa lolos lewat jalur UTBK ini. Ya. Berikutnya, nah ini tadi jenis tesnya ya. Ada tes potensi skolastik, penalaran matematika, literasi bahasa Indonesia dan literasi bahasa Inggris. Ini tadi literasi tes potensi skolastik itu terdiri dari mulai dari penalaran umum tadi ya, kemampuan kuantitatif, pengetahuan pemahaman umum, kemampuan pembacaan dan menulis. Ada nggak sih dipelajari nggak Bu di sekolah? Secara spesifik judulnya ini enggak, tapi konsep-konsep dasarnya sebetulnya sudah dipelajari. Ya, ketika misalnya pengetahuan kuantitatif itu kan yang diujikan bisa jadi terkait dengan presentase, pecahan, itu dari SD kan sudah dipelajari ya. SD, SMP, memang di SMP udah nggak ada, tapi kan itu jadi dasar sebetulnya. Kalau penguasaan awalnya dasar awalnya sudah bagus, sebetulnya akan terlalu sulit. Tinggal apa? Latihan soal, karena kan harus diulang lagi. Ya, materi itu mungkin sudah dipelajarinya dulu karena kita
mungkin harus baca. Sehingga memang harus berarti dibiasakan ya dengan pembelajaran budaya di jadwal PPS, baik itu yang mungkin di sini yang kelas khusus udah ada jadwal khusus ya, tapi kalau masih ambil kelas saintek berarti ada tambahan di setiap hari Sabtu gitu, itu bisa diikuti ya. Dan TO-nya ini dan yang paling susah berdasarkan pengalaman kakak kelas tahun lalu, ini yang paling susah ya, pengalaman matematika. Udah matematika pengalamannya lagi gitu ya, matematika aja dikasih yang pengetahuan kuantitatif aja udah susah gitu menurut mereka, apalagi ditanyanya pengalamannya, sehingga memang perlu terus menerus dilatih. Nah berikutnya ini untuk pemilihannya juga sama ya, bisa memilih 2 program studi pada 1 PTN atau masing-masing 1 prodi pada 2 PTN. Merdeka bertanggung jawab artinya boleh bebas, mau pilih IPA mau pilih IPS mangga gitu. Ya enggak, kalau nggak dibatasi lagi, kalau dulu kan anak IPA pilihnya saintek kecuali ambil tesnya campuran, bisa ambil sesum juga ya. Pas kan nggak ada istilah saintek sesum, nggak ada, bebas aja mau pilih kemana aja karena memang alat tesnya juga sama ya. Yang penting nanti bisa bersaing di skor UTBK ya, karena nanti tes itu hasilnya adalah skor itu kan nanti akan dipersaingkan. Jadi kalau misalkan saya ITB kuotanya 40 orang gitu, jadi dia akan mengambil 40 ranking teratas yang skornya paling tinggi gitu ya. Jadi mau masuk jurusan apapun asal skornya bagus bebas sebetulnya ya, nggak perlu strategi. Kalau mau ya, kalau udah pelatihannya terus nilainya bagus terus kan nggak usah berstrategi, mau pilih jurusan bebas ya. Tapi memang jurusan-jurusan yang favorit yang ITB misalnya ya, jadi itu memang nggak boleh kurang dari 700 kalau mau ke ITB, meskipun peminatnya mungkin nggak sebanyak yang ke UP, yang ke UNPAD nggak banyak kok peminatnya mah, jadi kecepatan kecil, tapi kan dari yang kecil itu skornya tinggi-tinggi gitu ya. Jadi satu-satunya cara mau strategi lolos UTBK ya skornya dinaikin, dia ditingkatin, dioptimalkan ya. Oke. Nah ini jadi jalur biasanya mulai ada pendaftaran itu di Maret tadi, setelah ada pengumuman SNBP ya, baru ada pendaftarannya, pelaksanaannya di bulan Mei dan pengumumannya di bulan Juni. Mudah-mudahan lolos ya dan mudah ya, baik itu tadi SNBP ataupun SNBP. Tapi kalau ternyata belum dapat rezekinya di sini, berarti masih ada jalur mandiri ya. Itu juga bisa jadi salah satu alternatif. Atau daripada mandiri sama aja bayarannya mahal gitu ya. Kalau jalur mandiri memang ada biaya awal yang lebih besar dan juga ada SPP-nya di beberapa universitas beda juga antara yang lolos lewat SNBT dengan mandiri. Udahnya bisa kan swasta ya. Kembali lagi ke pilihan ayah dan bunda ya. Tergantung jurusan yang memang diminati. Nah ini gambarannya dan bunda. Ini mah gambaran dari tahun kemarin ya, skor yang diperoleh oleh para peserta UTBK tahun 2023. Kalau dilihat nilainya ada di angka 200-an, tapi ini minimumnya 200-an ya, udah paling minimum gitu kan. Lulus nggak? Ya enggak kayaknya ya kalau segitu. Jadi kita bisa lihat skor hasil TO putra-putrinya udah ada di angka berapa. Kalau masih di bawah 200, aduh tahun lalu aja atau minimum 200 udah nggak masuk ya. Jadi harus jadi warning juga. Rata-ratanya di sini di 500-an ya rata-ratanya. Jadi kalau skor putra-putri TO-nya masih di angka 500-an baru rata-rata. Ya. Kalau misalnya yang dilihat yang tertinggi aja bahkan ada 1000 tuh dapatnya 1.800. Ini mah yang tadi yang mau pilih jurusan apa aja masuk gitu ya, bisa masuk. Nah, tapi kita bisa lihat dari mana kira-kira gitu ya anak kita bakal lulus atau enggak. Beberapa tahun terakhir memang dari pihak panitia tidak mengumumkan lagi, tidak menulis lagi nilai. Kalau bukan itu sendiri gitu ya, tidak pernah ada lagi. Kecuali yang pernah dikeluarkan itu oleh Forum Rektor Indonesia itu di tahun 2019. Agak lama sebetulnya, tapi itu bisa jadi gambaran kasar aja minimal gitu ya. Minimal kita bisa lihat skor TO anak kita berapa, udah berapa kali TO masih di 500 misalnya. Padahal kalau mau ke STAI kan harus 700. Berarti masih harus meningkatkan 200%.
konsultasi ya, itu ada atau dari hasil tryout ya maksudnya ya. Jadi dari hasil tryout dan benar mungkin tiap bulan suka menerima hasil laporannya kan. Di situ sudah ada pilihan S1-nya jurusan apa yang dipilih, sudah ada skor tahun 2019 itu berapa yang lulus ke sana. Ya. Lihat dari sana, kalau misalkan dari sana skor putra putri kita masih kurang, berarti strateginya tingkatin skor atau ganti pilihan. Tapi nanti bisa kita bantu juga untuk konsultasi ya, untuk pemilihannya nanti Bunda bisa unik masing-masing ya. Oke, nah ini untuk tingkat persentase penerimaannya. Jadi untuk yang S1 itu minimal tingkat daya tampung dengan penerimaan ya. Jadi dari 100% daya tampung yang diterima cuma 88%. Berarti bisa ada sisanya gitu ya. Nah, kalau tingkat lulusannya jadi dari pendaftarnya 768.000 diterima 185.000, hanya 20%. Turun bahkan kita tadi ya. Berarti kalau tahun sebelumnya 26%, ini hanya 20% yang diterima. Ya, artinya apa? Artinya berarti semakin ketat, semakin tinggi persaingannya, semakin sulit gitu ya. Nah, jadi mumpung sekarang baru bulan Oktober ya, tadi ayah dan bunda bisa mulai mendiskusikan lagi, cek lagi hasil tryout-nya gimana nih, mau tetap ke sana tapi skornya harus segini gitu ya, atau mau ganti pilihan nih biar aman, itu harus mulai lebih ditekankan lagi ya. Dan tentunya nanti sudah ini adalah kita harus mulai sudah memantapkannya ya, harus mulai punya tekad yang kuat. Makanya kita mudah-mudahan sudah bisa jadi para siswa ambis ya. Jadi sudah mulai pilih jurusannya, siapkan diri seleksi ikuti, pahami tadi setiap jalur masuk. Jadi kalau untuk SNBP ya berarti akan bersaing di sekolah dulu sebelum akhirnya nanti bersaing dengan yang lainnya gitu ya. Jadi kalau SNBP yang mau berarti tadi apa? Skornya yang harus dipenuhi. Itu berbanyak latihan soal dan juga doa. Nah, ini mungkin yang terakhir. Jadi memang kalau untuk mencapai skor UTBK yang terbaik, yang semaksimal mungkin yang bisa diperoleh, yang mau tidak mau berarti harus sudah mulai manajemen. Kemarin ketika diskusi sama anak-anak juga, emang udah nggak boleh. Kalau sekarang berarti mau manajemen mana waktu untuk sekolah, kapan waktu untuk mengerjakan tugas sekolah, kapan waktu untuk belajar mandiri soal-soal UTBK, itu sudah mulai harus ada. Masih boleh jalan-jalan nggak Bu? Anaknya? Ya boleh, tapi porsi waktunya yang diatur. Ya, masih boleh. Nah, oke, kemudian berarti dari manajemen ini sudah mulai dibuat nanti. Ayah dan bunda bisa mulai diskusi nanti ya. Berarti yuk kita buat sekarang schedule belajar. Kalau setiap hari misalnya Tridaya hari Senin sama Kamis, berarti masih punya waktu di hari Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu gitu ya. Berarti ada porsinya tuh kapan untuk mengerjakan tugas sekolah, ada porsinya juga untuk latihan soal UTBK ya. Kemudian juga tentu saja berbanyak latihan soal. Tidak hanya cukup di Tridaya, kalau di Tridaya sudah 4 kali datangnya, nggak cukup karena waktunya hanya kurang lebih, berarti setiap kali datang hanya 2 jam setengah gitu ya. Padahal masih banyak waktu yang bisa lebih dioptimalkan. Berarti dari mana soalnya teh? Kalau misalnya nggak dari Tridaya, bisa dari YouTube Tridaya juga ya. Kita ada Tridaya online, di situ sudah banyak pembahasan soal-soal UTBK. Jadi bisa dilihat juga ya. Atau bisa jadi memang dari buku-buku lain boleh dicari juga ya untuk memperkaya, untuk menambah latihan. Tuh, kemudian di sini juga yang dikuasai apa nih? Oh ternyata dari sekian kali PO pasti aja ya. Yang kecilnya itu adalah pengetahuan kuantitatif sama pengenalan matematika. Oh ya berarti mungkin ada tuh konsep-konsep yang terlupakan. Ya berarti harus ada fokus perhatian lebih pada pelajaran ya, pada suatu. Ini tetapkan target belajar dan target skor. Jadi ada targetnya, bukan hanya jadwal. Hari ini harus bahas apa? Kalaupun tadi di jadwal Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu, tapi Selasa itu mau ngapain? Itu juga harus diperjelas. Misalnya Selasa itu berarti kamu bahasnya matematika. Ya, hari Rabu itu berarti untuk misalnya penalaranmu. Hari Jumatnya untuk bahasa Indonesia. Nah, itu juga dengan target skor berarti nanti diperoleh kalau lebih sering mengikuti TO dan ataupun simulasi. Ya. Nah, ayah dan bunda karena ini memang waktunya kita untuk tadi sama-sama berjuang berarti ya, bukan
bukan hanya putra putri kita yang harus berjuang, tentunya ayah dan bunda juga memang sama-sama berjuang untuk memberikan perhatian yang lebih. Ya, tadi baik itu dari sisi pengelolaan waktunya, dari sisi kita fasilitasi berbagai sumber-sumber untuk belajar soalnya, gitu ya, dan tentunya juga pemantauan juga. Ya, ayah dan bunda bisa berkonsultasi lebih sering dengan teman-teman di unit juga, atau nanti juga kalaupun memang perlu konsultasi dengan saya langsung ataupun dengan Kak Aji, karena Kak Aji juga bagian SMA juga, ada kurikulumnya itu juga memungkinkan, gitu ya. Oke, baik, itu saja mungkin ayah bunda yang bisa di-share-kan. Baik, untuk pertanyaan mungkin bisa langsung dibuka lagi aja ya. Ya ada kunci-kunci khusus gitu, karena oh ini soalnya kan di sekolah itu memang tidak ada. Nah ini kunci khususnya ini di sini di titik poinnya ini di titik poin ini, jadi supaya anak tidak terlalu lama membaca yang akhirnya habis waktu. Baik, ya terima kasih bunda. Terima kasih Mas Ferdi Bunda ya. Kepada ayah dan bunda, mohon maaf karena waktu yang terbatas, mungkin mudah-mudahan sih masih banyak pertanyaan yang ingin ditanyakan sehingga akan terjadi diskusi, namun mungkin tidak di saat ini ya. Kita waktu terbatas, boleh nanti diwakilkan di perwakilan unit di koridor masing-masing, atau boleh langsung ke kantor pusat mungkin ya, di Jalan Katamso nomor 27 untuk berkonsultasi. Tapi sebetulnya lebih praktis mungkin bisa langsung menghubungi pihak koordinatornya ada di unit masing-masing. Persiapan masuk ke tenda dari kita simpulkan memang tidak hanya sekedar hanya akademik saja, itu juga termasuk pengelolaan uang dan termasuk pemilihan program studi ya. Karena pada saat ini dengan saat kita dulu mungkin masuk perkuliahan mungkin zamannya udah berbeda ya. Zamannya udah berbeda, teknologinya pun udah berbeda, dan mungkin akan dibahas lebih detail mungkin nanti di sesi yang kedua ini yang perkembangan teknologi di masa depan dari pihak industri universitas mungkin nantinya akan menjadi narasumbernya. Pergantian model kan mungkin ya, kayak di sisi langsung kedua mungkin dari ya. Mungkin langsung berada di sesi kedua ya. Terima kasih banyak ayah dan bunda untuk perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat buat ayah dan bunda semua. Mudah-mudahan tadi putra putrinya bisa lancar dalam proses